Siapa hidayah itu diberikan? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Zalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab, maksudnya Al-Quran, la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan. Al-Quran itu hidayah. Zalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan bahwa dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hudan. Dia menjadi hidayah bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Hudan. Lagi-lagi disebutkan hidayah. Al-Quran itu adalah kitab petunjuk untuk membedakan mana halal, mana haram, mana bengkok, mana lurus, mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk. Hudan. Menjadi hidayah. Bagi siapa? Linnas. Bagi umat manusia. Yang satu tadi dikatakan lil muttaqin, bagi yang takut kepada Allah. Yang satu katakan linnas, bagi manusia. Tidak ada kontradiktif. Lalu apa maksudnya? Al-Quran kitab hidayah, petunjuk bagi manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat gunung meletus, melihat tsunami, melihat erupsi, melihat awan hitam yang keluar, melihat debu yang menyembur dari gunung tiba-tiba jatuh ke bawah, mengena kepada sapi kambing, langsung daging-dagingnya terbakar hilang. Datang rasa takut manusia. Kalau begitu kita akan mati, kita akan sakit, kita akan menderita. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Maka datanglah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi meninggal dilanjutkan oleh para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Inilah hidayah. Maka kemudian kita sampaikan itu sebagai seorang ustadz, menyampaikan innama anta munzir, wahai ustaz, engkau hanya pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa paksa orang. Saya tak bisa paksa orang membawa pedang, kamu mesti ikut hidayah Islam. Tidak. Saya hanya menjelaskan saja. Setelah dijelaskan, innama anta munzir, engkau hanya memberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, kau tidak kuasa untuk memaksa orang. Qulil haqqa min rabbik, katakan kebenaran datang dari Allah. Fala takum minal mumtarin, maka jangan kamu termasuk orang yang ragu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah. Ajaklah manusia ke jalan hidayah ini. Dengan cara apa? 3 cara. Bil hikmah, dengan cara yang santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, dengan perilaku kita, dengan tindak tanduk kita, dengan kata-kata yang baik sudah, dengan perbuatan kita, dengan kejujuran kita, dengan keamanahan kita. Kalau ada orang yang mengajak berdebat, wajadilhum, debatlah billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Jadi kalau ada hari ini orang mengatakan saya belum dapat hidayah. Hidayah itu tersebar dari mulut para ulama. Tiap hari ada tausiah, ada fanpage, ada Instagram, ada channel YouTube Ustaz Ahdi Dayat, Ustaz Arifin Ilham almarhum, Ustaz Abdullah Gimnastiar, AA Gim, Ustaz Das'an Latif dan para asatis kita, maka tidak ada halangan lagi. Makanya di antara doa Allahumma hdina, beri kami hidayah, wahdi bina, orang lain mendapat hidayah melalui kami, waj'alna sababan liman ihtada, jadikanlah kami ini menjadi penyebab hidayah. Jadi kalau ada grup-grup WhatsApp dengan grup itu menebarkan hidayah, lanjutkan. Kalau ada Instagram, dengan Instagram itu kita mendapat hidayah, teruskan, follow. Kalau dengan ada Facebook, dengan kajian-kajian channel YouTube, dengan kajiannya kita mendapat hidayah, maka ikuti. Tapi kalau hanya menjauhkan kita daripada hidayah, jauhkan. Karena kita dituntut untuk menjauhkan diri dari perbuatan mungkar. Inilah tentang makna hidayah dan siapa saja yang hidayah, dan kita mencari hidayah itu. Bagaimana sahabat dulu mencari hidayah? Dia tinggal di sebuah komunitas penyembah api orang Persia. Dia kemudian pergi menuju negeri Syam. Lalu kemudian dia lanjutkan perjalanan. Akhirnya dia sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Menempuh jalan dari Persia sampai ke Madinah. Lihat peta berapa kilometer pagi, petang, siang, malam. Demi untuk mendapatkan hidayah.
Sahabat-sahabat Nabi datang ke Madinah untuk mencari menjumpai Nabi Muhammad SAW untuk bersyahadat di depan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh sebab itu, bagi yang sudah mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Bagi yang belum, kita terus sampaikan dakwah ini kemanapun, ke penjuru bumi. Lalu kemudian kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikanlah saudara-saudara kami yang belum dapat hidayah, semoga mereka mendapat hidayah, karena mereka berbuat salah karena tidak tahu, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab.